Selamat pagi, siang, dan malam bagi para ibu atau bapak dosen. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Taman Purbakala Pukung Raharjo. Adapun anggota-anggota di kelompok kami yang pertama yang bernama Dafan Kadafi, yaitu saya sendiri dengan NPM 2107 11384. Yang kedua, Jovi Gomos Agassi Pardede dengan NPM 2107 11420. Dan yang terakhir, Simon Andrian Aegis dengan NPM 2107 11401. Sebelum saya menjelaskan tentang fungsi awal, biarkan saya memberikan penjelasan tentang latar belakang kami untuk membuat proyek ini. Nah, hal yang melatar belakangi kami untuk memilih Taman Purbakala Pukung Raharjo sebagai materi proyek kami, yaitu karena objek wisata merupakan tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik tersendiri. Adapun destinasi wisata yang di Indonesia sebenarnya sudah cukup berhasil menarik perhatian bagi kaum milenial dan orang tua. Hal ini karena di semua daerah di Indonesia mempunyai daya tarik dan keindahan serta karakteristik budayanya masing-masing. Walaupun begitu, masih banyak tempat wisata di Indonesia yang tidak begitu populer, bahkan tidak diketahui bagi orang Indonesia itu sendiri. Salah satunya adalah Taman Purbakala Pukung Raharjo ini, atau bangunan bersejarah yang ada di Lampung. Maka dari itu, kelompok kami ingin menggali faktor-faktor apa saja yang menyebabkan taman ini kurang menarik, dan kami juga akan memberikan beberapa solusi yang dapat membantu serta meningkatkan eksistensi objek wisata ini. Nah, fungsi awalnya ini, pada awalnya situs ini digunakan sebagai tempat penjagaan roh leluhur bagi masyarakat sekitar. Namun, pada saat ini, situs ini digunakan sebagai tempat rekreasi dan edukasi mengenai peninggalan bersejarah yang ada di Lampung. Untuk informasi dari observasi fakta yang kami temukan, luas area dari situs Pukung Raharjo ini sendiri sekitar 30 hektar dan merupakan peninggalan zaman megalitik berupa arca batu, prasasti batu berlubang, menhir, punden berundak, arca tipe Polynesia. Terdapat pula keramik lokal dan asing dari dinasti Han, Yuan, Sung, dan ditemukannya juga parit primitif sepanjang 1,2 km mengelilingi situs Purbakala dengan ketinggian gundukan tanah. Ini rata-ratanya 2-3 meter, dengan kedalaman paritnya 3-5 meter. Kemudian setelah sampai di objek wisata ini, kita akan merasakan nuansa Purbakala yang sangat kental. Nah, untuk harga tiketnya sendiri itu hanya Rp2.000. Namun jika kalian ingin menggunakan jasa pemandu, maka dikenakan biaya sebesar Rp75.000. Situs Pukung Raharjo. Yang pertama yaitu gerbang masuk situs Pukung Raharjo. Gerbang unik ini adalah hal pertama yang dijumpai kita saat kita masuk ke dalam situs ini. Terus yang kedua ada punden berundak. Sesuai dengan namanya, punden berundak berupa gundukan tanah dan batu yang berundak-undak. Terdiri atas punden sebelah barat dan juga punden sebelah timur. Punden sebelah barat meliputi punden 1 dengan 2 undakan, punden 2 terdiri dari 3 undakan, dan punden 3 yang terdiri atas 2 undakan. Selain itu, di punden sebelah timur terdapat punden besar dengan 3 undakan dan merupakan punden terbesar yang dikelilingi parit kecil. Secara keseluruhan hingga saat ini jumlah punden di situs ini sebanyak 10 punden.
Yang ketiga ada kolam megalitik. Kolam megalitik terdapat 2 jenis kolam, yaitu sisi timur dan barat, yang dipisahkan jalan setapak berbatu. Kolam yang berada di sisi timur yaitu kolam kecil berdinding batu, dan sebelah barat kolam besar berbentuk seperti danau. Selain itu, terdapat terapi ikan bagi pengunjung yang ingin berrelaksasi di kolam megalitik ini. Fakta yang menarik lainnya yaitu berdasarkan hasil penelitian, kadar keasaman air di kolam ini mendekati pH 7 atau pH netral, yang artinya air di kolam dapat langsung diminum tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Oleh sebagian orang juga, air yang ada di kolam megalitik ini dipercaya sebagai air bertuah dan membawa keberuntungan. Next slide. Ya, selanjutnya nomor yang keempat ada Tanggul dan Beteng Pugung Raharjo. Beteng Pugung Raharjo berupa 2 buah gundukan tanah di sebelah barat dan timur. Panjang benteng sebelah barat yaitu 300 meter, sedangkan sebelah timur yaitu 1.200 meter. Dengan ketinggian gundukan tanahnya antara 2 hingga 3,5 meter, serta kedalaman parit yaitu 3 hingga 5 meter. Pada awalnya, fungsi benteng ini sebagai tempat perlindungan dari serangan binatang buas maupun serangan suku lainnya. Selanjutnya yaitu yang kelima ada batu mayat atau menhir. Kompleks batu kandang atau batu mayat atau menhir merupakan sekelompok batu besar yang disusun dalam bentuk 4 persegi dengan arah hadap timur dan barat. Di bagian tengah kelompok ini ada batu besar. Ya, ini terdapat batu yang oleh penduduk setempat diberi nama batu mayat. Dahulu tempat ini digunakan sebagai pemujaan arwah nenek moyang. Batu mayat merupakan salah satu tempat sakral yang ada di situs ini. Dan yang terakhir ada rumah informasi. Sesuai dengan namanya, rumah ini digunakan untuk mencari informasi tentang sejarah situs ini, pajangan arca, menhir, gerabah, dan lain-lain yang berada di situs ini. Walaupun rumah informasi ini masih tergolong di situs ini, namun letak rumah informasi ini berada cukup jauh dari kompleks situs Purbakala Pugung Raharjo. Next. Selanjutnya ada denah lokasi tempat. Pada bagian utara tempat ini ada yang pertama kali yaitu gerbang unik saat masuk situs ini dan benteng dan tanggul. Selanjutnya yaitu bagian selatan situs Pugung Raharjo ada kolam megalitikum. Selanjutnya bagian barat dan timur yaitu Punden Berundak. Yang sebelah barat Punden Berundak kecil, sebelah timur Punden Berundak besar, dan bagian tengah yaitu batu mayat atau menhir. Baik, target yang ingin dicapai. Yang pertama, faktor ekonomi. Diharapkan melalui tempat wisata situs Purbakala ini mampu menambah penghasilan warga setempat dari hasil berjualan, baik itu berjualan souvenir maupun makanan di dekat area Taman Purbakala ini. Target yang kedua yaitu sosial budaya. Target sosial budaya yang pertama yaitu untuk melestarikan budaya daerah Lampung. Yang kedua, untuk mengenalkan budaya daerah Lampung dari mulai tradisi maupun makanan dan tarian kepada wisatawan. Target yang ingin dicapai yang ketiga yaitu faktor keamanan. Dengan hal-hal yang telah kami lakukan tadi, tentunya menambah keamanan di dalam situs ini di kemudian hari, dan juga menambah keamanan bagi para wisatawan yang ingin mengunjungi situs
tersebut. Next. Masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi yaitu tempat ini kurang dikenali masyarakat karena lokasinya berada di tengah hutan. Lalu banyaknya tingkat kejahatan sehingga masyarakat takut untuk mengunjungi tempat ini. Serta kurangnya fasilitas yang penting seperti pencahayaan, tempat beristirahat, dan kawasan yang kotor, terutama masalah sampah plastik. Solusi untuk mengatasi masalah yang pertama, penambahan petugas security dan CCTV. Alasan menambah penjagaan karena tempat ini merupakan situs purbakala yang tentunya harus dijaga agar benda-benda tidak hilang. Yang kedua, penambahan alat penerangan seperti lampu. Fungsi dari penambahan alat penerangan seperti lampu yaitu agar pengunjung dapat mengunjungi tempat tersebut tanpa merasa kegelapan, baik siang maupun malam. Yang ketiga, penambahan gazebo dengan wifi dan kursi untuk tempat beristirahat. Fungsinya itu sendiri, penambahan gazebo yaitu sebagai tempat beristirahat pada saat siang hari, karena di beberapa tempat di situs ini mempunyai cuaca yang sangat panas sehingga tidak ada tempat untuk berteduh. Dan juga kami mempunyai rancangan untuk menambahkan kursi-kursi di tempat-tempat yang rindang seperti kolam megalitikum. Yang keempat, kami menambahkan tugas kebersihan dan menambahkan tempat sampah. Alasan dari kami menambahkan tugas kebersihan dan menambahkan tempat sampah adalah untuk mengurangi atau membersihkan sampah yang berserakan di area situs tersebut, baik itu sampah plastik maupun sampah-sampah dedaunan. Next. Gambaran kasar. Nah, untuk garis-garis yang berwarna merah ini, rencananya kami ingin memberikan seperti CCTV di garis-garis tersebut. Ya, seperti di Punden Berundak yang ada 2 di sebelah barat, lalu di Batu Mayat atau Menhir, yang ketiga di Punden Berundak yang ukurannya lebih besar, dan yang keempat di kolam megalitikum. Setelah itu, kami ingin menambahkan berupa gazebo di tempat yang mempunyai garis yang berwarna oranye ini. Nah, di sini kami ingin menambahkan berupa gazebo. Kenapa di situ menambahkan gazebo? Karena di situ merupakan tempat-tempat yang sedikit mempunyai pohon-pohonan sehingga lumayan panas. Dan yang terakhir, kami juga menambahkan berupa kursi-kursi di bagian kolam megalitikum. Maksud saya di pinggir-pinggiran kolam megalitikum, karena di sana merupakan tempat-tempat yang mempunyai lumayan banyak pohon sehingga enak untuk beristirahat. Selain itu, kami juga ingin menambahkan berupa tong-tong sampah di setiap bagian denah situs, dari mulai gerbang unik, Punden Berundak yang ukurannya lebih kecil, Batu Mayat atau Menhir, benteng dan tanggul, Punden Berundak, dan juga yang terakhir kolam megalitikum. Next. Nah, beginilah tampilan poster Taman Purbakala Pung Raharjo yang telah kami buat. Dalam poster ini adapun dalamnya itu bagian-bagiannya. Yang pertama, Taman Purbakala Pung Raharjo yang mempunyai isi habiskan waktu luangmu bersama-sama dengan keluarga di tempat ini. Ada 5 objek peninggalan masa lalu di dalam taman ini. Yang pertama ada Punden Berundak, tanggul dan benteng, Batu Mayat, gerbang masuk yang unik, dan yang terakhir adalah kolam megalitikum. Untuk lokasinya ini sendiri terdapat di Desa Pung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Next. Nah, inilah link sumber dan gambar dari proyek yang telah kami buat.
seperti ini linknya. Next. Sekian dari presentasi kami, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.